Permohonan peninjauan kembali dari Saka Tatal tinggal menunggu keputusan Mahkamah Agung. Sejumlah keterangan dalam persidangan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan hakim. Saya sudah balik itu masih kecil, Pak. Bukan balik, bukan apa, tapi saya sudah balik. Jadi satu bulan dia belum bisa jalan, bisa batal, Pak. Rangkaian agenda sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah selesai Kamis kemarin. Kini tinggal menunggu Hakim Pengadilan Negeri Cirebon mengirimkan berkas PK Saka Tatal ke Mahkamah Agung. Sepanjang persidangan, beberapa keterangan menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah Aldi, adik dari salah satu terpidana kasus Vina, Eka Sandi. Ia tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kembali penyiksaan yang ia alami dari para oknum polisi pada tahun 2016. Aldi mengaku saat itu dirinya bersama dengan terpidana lain ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan dibawa secara paksa ke kantor polisi. Di sana Aldi dan para terpidana dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Saya sudah balik itu masih kecil, Pak. Bukan balik, bukan apa, tapi saya sudah balik. Jadi satu bulan dia belum bisa jalan, bisa batal, Pak. Semuanya, Pak, gagal semua. Apalagi yang di dalam, saya tidak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya bahwa saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Sementara usai merampukan persidangan, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengungkapkan bahwa kliennya adalah korban jebakan Batman. Lebih lanjut, Farhad menjelaskan seluruh saksi yang diajukan sudah selesai menyampaikan keterangannya, namun ada beberapa saksi yang tidak hadir, yakni penyidik dari Polresta Cirebon. Bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan di awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan saudara Saka Tatal. Terlalu gegabah karena memindahkan dan menangkap Saka Tatal. Oleh karena itu, kita tidak pernah berhenti untuk terus berjuang, dan bukan untuk mengalihkan dari perkara kecelakaan menuju dari pembunuhan dan pemerkosaan ke kecelakaan, tapi mengembalikan ke posisi sebenarnya. Agenda selanjutnya ini yaitu kita lihat apakah hakim segera mengirim berkas ke Mahkamah Agung untuk diputus di Mahkamah Agung. Keputusan peninjauan kembali tinggal menunggu Hakim PN Cirebon mengirim berkas PK Saka Tatal ke Mahkamah Agung. Tim Liputan BTV Cirebon, Jawa Barat. Pemeriksaan sejumlah saksi kunci hingga ahli telah usai digelar pada sidang peninjauan kembali mantan terpidana Saka Tatal pada kasus pembunuhan Vina. Pekan depan tinggal menunggu hasil. Kita akan membahasnya dengan kuasa hukum Saka Tatal, Khairuddin, dan juga Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat sore Bapak-Bapak, saya ke Bang Heri terlebih dahulu. Bang Heri, ini kan sejumlah saksi dan bukti telah dihadirkan kemarin. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa jalannya sidang PK Saka Tatal di kasus pembunuhan Vina ini? Ya, intinya pembuktiannya sudah tuntas ya, sudah diberikan peluang untuk membuktikan dari pihak pemohon, dan memang karena ini PK tidak kemudian ada jawab-menjawab seperti di pengadilan tingkat pertama, karena ini kan cuma bicara tentang judeks jurisnya, bukan judek faksi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa dalam konteks ini tinggal bagaimana hakim menakar, menilai bukti-bukti yang diajukan tadi itu masuk dalam kualifikasi novum atau tidak. Baik saksi atau percobaan ahli yang menjelaskan dari bukti-bukti yang disampaikan di persidangan kemarin ya. Maka dia harus memenuhi kualifikasi itu semua, termasuk apakah saksi itu benar memang termasuk saksi, kualifikasinya, kemudian ahli yang disampaikan tadi itu bisa menjelaskan dan meyakinkan hakim nggak? Karena pada intinya kan bicara tentang keyakinan hakim. Kita tepikan dulu lah kalau berdebat masalah scientific crime investigation ya, tapi kita akan lebih bekerja untuk mengatakan tentang direct investigation ini ditemukan nggak di sana. Direct evidence dalam konteks ini, atau circumstantial evidence-nya ada apa enggak? Atau kemudian hakim akan menilai dari keterangan alat bukti. Dalam pasal 184 KUHP kan ada 5 ya. Yang saya akan bicarakan di sini mungkin sedikitnya adalah tentang alat bukti petunjuk. Apakah nanti akan didapat dari keterangan saksi tadi, keterangan terdakwa, ataupun surat yang sudah coba diajukan oleh kuasa hukum pemohon. Tentunya kita berharap proses ini akan cepat dan tepat, sehingga keadilan yang didambakan
saya nggak mengatakan keadilan itu harus mesti dari hanya mengajukan pemohon ya, tapi dari pihak yang kemudian harus semestinya mendapatkan keadilan, maka keadilan itu nggak boleh kemudian ditunda kembali. Nah, tinggal kita tunggu hasil keputusan hakim mempertimbangkan kualifikasi-kualifikasi tadi itu yang sudah saya jelaskan tadi di awal mungkin Mas. Gitu kira-kira tanggapan saya. Baik, kalau Bang Hairudin ini optimiskah akan dikabulkan pengajuan permohonan PK Sakatatal? Bang Hairudin, mohon maaf, audionya masih di mute, boleh di unmute terlebih dahulu? Baik. Bang Hairudin, sambil kami menunggu Anda untuk meng-unmute audionya, kita akan membahas kepada Bang Heri lagi. Bang Heri, ada beberapa informasi yang disampaikan, ada saksi juga yang bahkan sampai menangis menyatakan bahwa ketika ia diperiksa pada tahun 2016 silam, ada oknum polisi dan salah satunya bahkan disebutkan ada juga Ibtu Rudiana di sana yang ternyata melakukan penganiayaan dan juga memaksa para orang-orang yang ditangkap ini, terpidana saat ini, untuk menyatakan bahwa mereka ikut dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kalau keterangan seperti ini yang ternyata emosional disampaikan oleh saksi, hakim penilaiannya akan seperti apa? Ya, hakim sudah sering menghadapi hal-hal semacam itu ya, dan hakim tahu bagaimana harus bersikap. Mungkin empati, simpati terselip di sana, tapi dalam konteks bahwa menyatakan itu pasti benar, kemudian dapat diterima menjadi sebuah alat bukti tentunya, harus ditakar terlebih dahulu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa hal-hal semacam ini tidak kemudian serta-merta seketika bisa diterima. Tentu harus diteliti terlebih dahulu ya, pernyataan itu apakah ada relevansinya, ada validitasnya, adakah bukti pendukungnya? Karena tadi kalau menyinggung tentang circumstantial evidence, saya khawatirnya itu fakta yang nanti berdiri sendiri. Nah, sehingga hakim kan harus mencocokkan, mengamati, memeriksa tadi dengan teliti, sehingga nanti keputusan yang diambil adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang. Karena kalau bicara tentang emosional, itu menurut saya bukan dalam ranah hakim menilai perasaan seseorang ya. Yang hakim nilai adalah fakta hukumnya. Kira-kira begitu, Mas. Baik, saya ke Bang Hairudin, sudah bisa mendengar suara kami? Ya, bisa. Baik, Bang Hairudin, seberapa optimis Anda permohonan PK Sakatatal akan dikabulkan oleh hakim? Ya, kami sangat optimis ya terkait novum yang kita sudah sodorkan dalam memori PK kami. Karena melihat banyak sekali fakta yang menarik, seperti yang disampaikan Pak Dr. Heri, memang ada bentuk saksi-saksi do audito yang secara hukum pembuktian lemah. Akan tetapi setidak-tidaknya itu bisa memberi petunjuk untuk perkara ini. Karena apa? Pertanyaan yang paling sering saya sampaikan Pak Dokter di setiap kesempatan live, karena kita orang hukum, terutama hukum pidana, saya sering menyampaikan, terutama berhubungan dengan hukum pembuktian. Alat bukti apa selain saksi dan yang dikejar dalam bentuk pengakuan yang bisa relevan untuk dijadikan perkara, untuk dijadikan alat bukti. Karena kita mengenal di tingkat kepolisian 2 alat bukti yang cukup. Kemudian di tingkat pengadilan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, setiap saya menyampaikan pertanyaan ini, ada yang menjawab. Nah, mudah-mudahan Pak Dokter bisa menjawab pertanyaan saya. Pernah ada jawaban tapi disampaikan, oh ada bentuknya visum. Misalnya visum yang berhubungan dengan adanya penganiayaan atau menyebabkan kematian karena menggunakan samurai. Nah, faktanya dalam bukti visum tidak ada trauma tajam, terutama dalam visumnya Eki. Kemudian di situ disebutkan juga dalam kesimpulannya bahwa penyebab kematiannya dikarenakan kematian tidak wajar, tapi tidak menunjukkan atau tidak ada relevansinya dengan pelaku atau terpidana yang ada sekarang. Kemudian yang berhubungan novum pemerkosaan, benar adanya pemerkosaan karena adanya bukti visum. Baik. Benar ada dibuktikan ada sperma di kelaminnya
Pina karena berdasarkan ada bukti visum et repertum. Akan tetapi siapa yang melakukan tidak ada relevansinya dengan terpidana yang ada, karena sekali lagi yang hanya dikejar adalah kesaksian dalam bentuk pengakuan. Baik. Saya ke Bang Heri lagi. Bang Heri, kalau misalnya tadi ternyata pernyataannya seperti itu, ini apakah nanti hakim pertimbangannya seperti apa? Apalagi ternyata jaksa menyebut bahwa 7 novum yang disampaikan oleh kuasa hukum ini bukan bukti baru. Apakah ini juga nanti menjadi faktor pendukung untuk ternyata ditolak ataupun diterima oleh hakim? Ya, dalam hal ini tentu kita akan menilai apakah novum itu mempengaruhi kemudian fakta atau keadaan yang sebelumnya ya. Nah, kalau kemudian itu masuk kualifikasi tersebut, kemudian juga akan dilihat apakah sudah pernah diajukan atau belum. Karena kita berdebat pada konteks ini novum ini benar-benar pertama kali diajukan atau sudah pernah disinggung tapi kemudian oleh hakim abai. Sehingga ini relevan juga dengan pengajuan PK yang alasannya adalah terdapat kekeliruan hakim yang nyata di sana. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Hairudin ya, kuasa hukumnya dari PK Sakatatal ini, memang di tingkat penyidikan itu kan sudah dimulai dengan minimum 2 alat bukti. Ya, di dalam KUHP kita mengenal bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup itu semua mengacu pada minimum 2 alat bukti. Nah, persoalannya minimum 2 alat bukti itu kan diajukan oleh penyidik, berarti keyakinan kepolisian. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat persidangan itu yang akan ditakar dinilai oleh hakim apakah memenuhi secara kuantitas 2 alat bukti tadi dan secara kualitas. Nah, kalau dua-duanya terpenuhi seharusnya putusannya bisa saja bersalah. Kalau dia tidak kemudian terpenuhi bisa saja putusannya bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, ini kan yang mau diuji ketika persoalannya sekarang ditarik menjadi ini bukan pembunuhan nih, ini adalah kecelakaan tunggal kan begitu ya. Sehingga kemarin sempat Pak Susnodo Aji, kemarin saya juga di salah satu TV swasta lain juga sempat berdiskusi dengan beliau. Ini kan persoalannya ingin melihat secara administratif, secara prosedural, ketika ditangani oleh salah satu wilayah hukum, kalau nggak salah waktu itu Polsek pertama kali menangani, kemudian dilimpahkan ke tingkatan yang lain, dalam satu jurisdiksi juga, tapi pertentangannya adalah ini masuk wilayah hukumnya apa enggak. Nah, ini kan yang berbeda penilaiannya. Satu mengatakan kecelakaan tunggal, satunya adalah pembunuhan. Nah, kalau ini mau dibuat terang benderang, ini harus clean and clear. Mengapa kemudian ini ditarik secara kewenangan, kan begitu? Apa alasannya? Nah, ini kan tentu pasti ada alasan yang dimungkinkan secara hukum. Karena kita biasa juga melihat adanya penarikan perkara atau pelimpahan perkara ke wilayah yang mungkin yang lebih dianggap lebih tepat untuk menanganinya. Tapi alasan hukum itu timbul di sana. Nah, ini yang kemudian apakah hakim akan menilai di sana dan melihat jawabannya atau tidak. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa penilaian hakim ini sudah komprehensif dalam penilaian PK tadi gitu. Baik, saya ke Bang Hairudin. Bang Hairudin, apakah sudah mendapatkan informasi mengenai kapan status peninjauan kembali ini akan diumumkan? Iya. Gimana maksudnya Mas berhubungan dengan kapan diumumkan peninjauan kembali? Karena ini sudah bergulir di pengadilan dan kita tunggu berkas dari Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Itu informasinya belum ada sampai ke kita. Nah, saya bisa lanjutkan ya ke pembahasan yang disampaikan oleh Pak Dr. Heri tadi. Nah, walaupun belum menjawab secara utuh pertanyaan yang saya sampaikan dengan mengejar pengakuan dalam bentuk alat bukti, dalam bentuk bukti saksi. Coba saya sedikit menanggapi terkait novum yang kita sudah sampaikan yang dibantah oleh jaksa. Hak jaksa melakukan pembantahan terhadap apa yang menjadi permohonan daripada novum kita. Tapi kita punya tanggapan terkait itu karena belum sempat kita sampaikan. Misalnya dari bukti gambar itu ada 4 atau 5. Bukti gambar itu tidak pernah diajukan, bukti foto itu tidak pernah diajukan di persidangan. Baik. Kita konfirmasi sendiri ke Sakatatal belum pernah ada dihadirkan di persidangan, dan di berkas yang kami punya dalam putusan juga tidak pernah ada. Artinya di situ sangat keliru dari pihak jaksa dalam menanggapi. Baik. Nah, kemudian berhubungan dengan putusan nantinya,
Yang kita minta dalam putusan adalah yang pertama menyatakan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Kemudian yang kedua memulihkan nama baik Saka Tatal. Ada fakta yang menarik ketika saya tanyakan ke Pak Muzakir waktu itu berhubungan dengan karena ini adalah perkara anak. Seharusnya hukuman yang dipakai atau pasal yang dipakai adalah pasal yang berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Bukan pasal yang berhubungan dengan KUHP. Saya tanyakan dan jelas di situ disampaikan ketika berhubungan dengan anak pasal yang dituduhkan keliru bukan 340 seharusnya Undang-Undang Perlindungan Anak Baik. pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 di situ jelas artinya di situ jelas kehilapan hakim itu pun tidak diakui karena Saka Tatal waktu peristiwa tidak pernah berada di lokasi Baik. seperti itu. Saya Kita tanggapi ya. akan siap, mohon maaf sekali saya Bapak-Bapak. Karena waktu kita cukup terbatas, kita akan nantikan saja seperti apa, kapan berkas akan diserahkan PN Cirebon kepada Mahkamah Agung dan kapan putusannya akan disampaikan. Kita harapkan semoga hakim bisa objektif melihat kasus ini. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Kuasa Hukum Saka Tatal, Hairudin, dan juga Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu.